Ini yang saya bilang sunatullahnya. Sebelum Lebaran persis, itu ada kader partai salah input ya, atau partai sebar ijazah. Partai sekitaran ibu kota. Ya itu yang kemudian tiba-tiba melakukan posting ya di Twitter. Ini loh ijazahnya Jokowi. Jadi kader PSI langsung memperlihatkan ijazah. Iya, dan dia melakukan statement itu dan difotolah sebuah ijazah di situ. Yang menariknya itu color berwarna sehingga kemudian jelas banget di situ. Bisa diteliti ya. Bisa diteliti. Langsung saya pun dengan kebiasaannya begitu lihat dengan kasat mata palsu lagi nih gitu. Karena apa? Pak Sama. Di sebelah kiri itu ada garis yang menunjukkan kalau itu sebenarnya berupa copy color. Jadi itu bukan ijazah. Kalau ijazah nggak mungkin ada batas garis kopian di sebelah kiri. Jadi itu fotokopi juga sebenarnya. Meskipun itu mungkin fotokopi dari sebuah ijazah. Nah, tapi kemudian karena itu color, nah ini yang menarik, dan itu dijamin itu keasliannya oleh kader tadi, maka itu berani dijadikan pembanding, karena sudah ada yang menjamin kan. Nah dari situlah kita teliti. Dari situ saya teliti pertama kali. Sebelum soal pas foto, ya, ini prosesnya. Saya kemudian melihat dari itu, karena kasat mata saya meragukan soal adanya watermark itu, logo UGM yang warnanya keemasan itu. Ya, karena masih clear banget emasnya itu. Kita tahu tinta emas itu kalau sudah seusia berapa tahun itu biasanya sudah memudar. Nah ini masih jelas banget gitu. Saya curiga saya gitu. Ini cetakan baru ini gitu. Kemudian foto. Nah itu dilihat, kemudian saya besarkan, saya masukkan ke scanner, kemudian saya besarkan, nampak banget gitu, Pak Sam. Foto itu dengan capnya itu nggak konsisten. Bagian atas itu yang ada background itu capnya di atas ya. Tapi ketika masuk ke bagian badan orangnya tuh di atas capnya. Ini benar. Ini kalau misalnya pemirsa Speak Up ini nonton film judulnya kalau nggak salah Argo. Argo itu tentang perjuangan agen rahasia Amerika menyamar menjadi produsen film, ya, Ben Affleck yang main waktu itu menyelamatkan para diplomat Amerika di Iran. Itu cara membuat paspornya juga begitu. Jadi paspor yang aslinya gambarnya foto orang lain, ditempel foto dia, tapi dia diiris dengan cutter hati-hati sekali. Itu pun dia berusaha agar tubuhnya itu tetap seolah-olah di bawahnya cap. Jadi dia pelan-pelan banget gitu, sehingga nah ini nggak rapi. Jadi badannya itu di atasnya cap. Jadi capnya nggak nampak di atas badan. Nah dari situ wah ini ngaco ini gitu. Akhirnya saya masukkan program. Ini ilmiah banget ini. Namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Nah, Error Level Analysis ini bisa melihat kalau ada sebuah gambar atau foto, dia pernah disentuh dengan rekayasa atau tidak. Itu dia bisa tahu. Meskipun itu hanya berupa kopian atau hanya berupa copy color kayak gitu ya. Nah, saya berasumsi ini kan color copy ya gitu. Jadi itu akan kelihatan mana bagian-bagian yang pernah disentuh. Kalau tidak, dia akan bersih. Sebagai komparasi daripada susah-susah, Mas Mat, yang saya tulis juga di berbagai yang sudah dimuat, terima kasih untuk media-media yang sudah muat, saya masukkan ijazah saya yang tahun 91 yang dari UGM. UGM asli. Ya asli ya, ini gitu. Supaya sama, saya juga bisa masukkan yang S2 tapi kan agak baru, atau yang S3 yang doktor, tapi kan nggak, yang sama UGM lah tahun 91, hanya terpaut 6 tahun dari 85-nya Jokowi. Nah di situ ketika masuk ELA bersih, kalau ijazah yang benar atau gambar yang benar, kalau dia tidak pernah disentuh, tidak pernah diediting, tidak pernah kena retouching namanya, itu gambar itu masih terbaca, bahkan masih terbaca ijazah gitu, masih terbaca meskipun itu udah bentuknya blur. Nah gitu. Jadi, nah sedangkan kalau gambar yang disebut-sebut ijazah ini itu dimasukkan, ini maaf ini istilah saya, ya, itu bentuknya kayak bercak-bercak kotoran burung. Berarti kotor semua. Kotor. Bagian logonya kotor, bagian. Jadi ini kayak kalau misalnya kita sering nonton film CSI, ya, Crime Scene Identification. Kalau penyidik itu memeriksa ruangan, dia gelapkan ruangan itu, dia kasih
infrared sama sinar blue itu. Kemudian kan kelihatan mana bercak darah itu kan. Nah, itu sama dengan itu. Jadi di situ kelihatan. Nah, saya posting itu sebagai ini ijazah ini berarti sudah disentuh, sudah direkayasa. Jadi aslinya tidak ini. Nah, dari situlah pertanyaan Pak Abraham tadi saya teruskan. Oke. Bagaimana pas fotonya? Ya selain cuman berarti kan ada pas foto yang ditempel di situ. Karena secara manual kalau kita scan itu nampak banget itu di atas tadi. Nah, itu kemudian kita cek pas fotonya. Nah, pas fotonya kemudian ini kan harusnya pas fotonya Pak Jokowi kan? Harusnya gitu kan? Aslinya kan gitu. Tapi kan beredar rame di sosial media. Itu apa benar itu Pak Jokowi gitu. Oke. Karena apa? Karena beberapa sebenarnya sudah juga mengungkapkan, cuman kan rata-rata itu kan hanya sepertinya, kayaknya, kan belum ada ilmu yang bisa mendeteksi itu benar apa enggak gitu kan. Nah, karena ada juga yang mengidentifikasi begini, menanyakan begini, itu kan bibirnya tebel gitu, terus telinganya daplang, hidungnya mancung, giginya rapi, gitu. Pakai kacamata, gitu. Iya, sebagian juga mengatakan nggak boleh dong pas foto ijazah kok pakai kacamata, gitu. Kenapa itu? Lah ya ini pun kan sebenarnya nggak masuk akal gitu. Sampai sekarang nggak boleh. Kalau hijab, sekarang sudah ada peraturan, memang boleh sekarang hijab. Dulu zaman tahun saya ingat itu pun harus dibuka. Jadi pas fotonya itu pun menjadi menarik. Apakah ini benar dengan Pak Jokowi? Saya kemudian cari gambarnya Pak Jokowi sekarang. Karena kemudian, karena kan ada program yang memang bisa kemudian digunakan untuk mendeteksi itu. Foto itu sama enggak? Jadi namanya face comparison. Face app ini. Jadi face comparison dan face recognizer. Ini biasanya, Pak Abraham dan pemirsa Speak Up, biasanya saya gunakan untuk mendeteksi foto atau video seseorang itu asli apa enggak. Gitu kan. Kayak video-video cabul ya. Nah, betul. Kayak yang barusan terakhir kemarin. Inisial LM itu. Yang saya analisis videonya 4 menit 24 detik itu asli. Yaitu salah satunya dengan itu. Itu kan dia menggunakan berbagai AI, Artificial Intelligence, untuk melakukan itu. Ada yang namanya VGG Face ya. Itu Virtual Geometry Group Face. Jadi teknik-tekniknya ada FaceNet, embedding wajah itu ke vektor. Ada vektornya 128 bit, ada vektornya 512. Jadi makin banyak vektor itu artinya gini. Kalau ada wajah itu akan ditarik antara jarak mata dengan mata dengan hidung, kemudian diperbandingkan. Jadi gambar itu akan banyak vektornya, akan dibuat matriks di situ, dan itu akan ketahuan. Kalau seseorang dulu itu seperti apa, sekarang seperti apa. Bahkan saking canggihnya program ini, Bapak, itu kalau di National Geographic kita bisa lihat tengkorak mumi zaman dulu. Apakah itu Osiris, apakah itu Tutankhamun, apakah itu Faraoh, itu sekarang bisa keluar wajahnya seperti apa, gitu. Karena dengan AI bisa diperlihatkan tulangnya kayak gini, gambarnya kayak gini. Bisa dia memproyeksikannya muka begini. Jadi kalau ada seorang anak kecil, dulunya bentuknya kayak gini, besarnya kayak apa? Bisa ya? Bisa. Dan itu match. Artinya kalau jadi misalnya kayak kita gitu ditempelkan, bisa dilihat waktu masa kecil. Betul. Apakah foto masa kecil kita tuh bener nggak dengan kita? Pernah dan ini mohon maaf, akhirnya saya bilang apa adanya. Begitu dengan program Face App itu, ya, ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini, ya, jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi. Di foto itu, jadi pas foto yang digunakan di jasa bukan fotonya Jokowi. Saya pastikan itu bukan Jokowi. 99,9% itu bukan Jokowi. Itu heboh. Wah, terus kemudian saya banyak juga di teks atau di DM lagi. Kan temuan baru lagi. Iya, ini siapa Mas gitu. Oke. Saya juga kemudian banyak yang menginfokan, dan karena temuan netizen itu banyak, beberapa waktu itu sudah ada. Jangan-jangan dia seseorang yang disebut-sebut adalah Hari Mulyono. Pertama kali kan disebut itu. Dulu kan disebut. Enggak. Hari Mulyono memang ada. Ada orangnya. Ada orangnya. Hari Mulyono pun ada pada foto wisuda yang disebut-sebut ada wisuda itu. Karena dia ada di baris kedua sebelah kiri, nomor 2 ada di atas. Dia agak gemuk profilnya. Jadi beda dengan itu. Beda yang di pas foto ya? Beda. Bukan Hari Mulyono. Meskipun Hari Mulyono ini memang disinyalir, dia juga ikut membantu ketika ada di perkuliahan di Fakultas Kehutanan. Karena Hari Mulyono ini mahasiswa Fakultas Kehutanan juga, dan dia lulus pada tahun 85 juga. Itu Hari Mulyono. Tapi bukan. Dan dia adalah mantan suaminya Idayati. Jadi Idayati adalah adiknya Jokowi yang sekarang menjadi istri dari Ketua MK Anwar Usman. Nah,
Jadi sebenarnya ini circle-nya udah kelihatan. Oke. Tapi memang bukan Hari Mulyono yang dipakai. Jadi pas foto itu bukan Hari Mulyono. Bukan. Ada lagi yang nyebut jangan-jangan itu sepupunya yang lain. Oke, saya cari. Akhirnya muncullah satu nama. Inisialnya yaitu DBU. Singkatan dari Dumatno Budi Utomo. Siapa Dumatno? Saya langsung ingat. Kebetulan ini ada hubungannya tadi yang Pak Abraham cerita saya dulu mantan olahraga. Menpora, ya. Ada dulu seorang pemain Pelita Jaya bulu tangkis di Jakarta yang kemudian saya kaget waktu itu atau agak salut karena dia mendirikan GOR cukup besar di Solo, ya. GOR-nya waktu itu kemudian dia resmikan GOR itu oleh Waktu Mas Roy masih Menpora. Sesudahnya. Oh, sesudah. Sesudahnya. Ya, jadi dia dan GOR untuk ukuran Solo itu hebat. Mewah ya. Mewah. Karena apa? Dia merencanakan selain GOR, ya GOR bulu tangkis, ya gitu. Kemudian dia juga merencanakan membuat wisma atlet. Wah, hebat banget. Hambalang. Ya, mungkin nggak sebesar Hambalang. Tapi artinya kan, wah ini menarik ini dari Hebat, sisi ya. olahraga. Akhirnya saya sempat punya catatan tentang dia kan, gitu. Dan ternyata apa itu ya Dumatno-nya? Sebenarnya saya cari. Di profiling Dumatno. langsung. Iya, saya profiling. Muncullah ternyata. Oh, ternyata Dumatno ini muncul foto-fotonya. Sebelum muncul foto-fotonya terus saya jadi tahu dia memang sepupunya Jokowi. Siapa nama panjangnya? Dumatno Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Ya, dia pernah kuliah di STIS Solo, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Memang tidak di UGM, ya, tapi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo. Saya kira ini teknik kalau perekayasa ya, supaya tidak nampak banget kalau sama-sama orang UGM kan gampang dipegangnya gitu. Jadi ini Sama Hari Mulyono karena dia sama-sama UGM. ya, jadi ini penyesatan gitu ya. Dan yang menarik dia juga sebagai direktur utama PT Bara Toba Energy. Udah kelihatan lah circle-nya. Perusahaannya Pak Luhut ya. Iyalah Toba Energy kan berarti kan oh alah ini Dia merangkap sebagai apa di Toba? direktur utama. Jadi artinya dari situ saya semakin Percaya diri. adrenalin saya tuh. Oh, adrenalin. Saya cari foto-fotonya. Ada banyak sampelnya. Oke. Dan saya masukkan program face application tadi. Ada kemudian kita pakai metode FAST juga. FAST itu Feature from Accelerated Segment Test. Kemudian ada AGAS. AGAS itu Adaptive and Generic Accelerated Segment Test. Kemudian banyak lagi. Karena ini perlu banyak kan. Karena ini untuk memastikan kan. Nggak hanya 1-2 parameter. Tapi saya pakai sampai 7 parameter. Pembandingnya harus banyak. Kaget saya. Terus terang Pak Samad. Kesimpulannya lebih dari 80% ini match dengan foto di ijazah. Saya berani pastikan Foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. Sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Kok bisa dia? Saya kemudian cari juga. Ketemu juga akhirnya foto Jokowi dulu dengan Dumatno itu. Kok beda usianya? Memang ternyata beda. Mereka berdua itu terpaut usia sekitar 16 tahun. Siapa yang lebih tua? Ya Jokowi lebih tua. Oke. Ya Jokowi tahun 61, Dumatno ini lahir tahun 77. Oh, masih muda ya dia. 8 Juli 77. Dan bentuknya sekarang, wajahnya sekarang pun kalau dilihat akhirnya orang juga bisa tahu akhirnya bibirnya tebel, telinganya diaplang, hidungnya juga sedikit mancung, pakai kacamata. Yang namanya pakai kacamata itu kan nggak bisa hilang, Pak Samad, ya kan? Jadi ini memang membuat saya, wah ini memang sebuah proses yang luar biasa ini benar-benar kayak mengingatkan kita pada ceritanya Bang Eros. Oke. Godfather. Good father. Ini Godfather. Wah, luar biasa nih. Raja kejahatan ya. Raja kejahatan. Oke. Jadi dia yang benar-benar orang yang kingmaker-nya. Ya ini kan wajahnya ini kan. Iya. Jadi inilah Godfather-nya. Oke, jadi Mas Roy bisa menyimpulkan bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi Iya. itu adalah foto Dumatno Budi Utomo. sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Jadi bukan Jokowi. Dan sekarang orang ini masih ada. Jadi artinya kalau mau dikejar, Oke. kejarlah orang ini. Jadi harusnya aparat penegak hukum kalau mau memeriksa Iya. keaslian ini orang ini harus Betul. dipanggil. Karena sebenarnya ini sudahnya Pak Samad lebih tahu lah. Ya. Bagaimanapun juga seseorang yang dipakai fotonya Ya. untuk kemudian ditempelkan ke sebuah ijazah yang bukan namanya, dia setidak-tidaknya harusnya dia protes dong. Ya. Iya kan? enggak. Kenapa dari dulu dia diam saja?
Berarti dia turut menyetujui ya. Nah, itu kan. Dan itu kan pasalnya ada pasal pemalsuan dokumen. Iya. Bahkan kalau kemudian diingat, apakah kopi ijazah yang sama itu digunakan semenjak pencalonan Jokowi kan? Mulai dari wali kota Solo 2 kali, gubernur sekali, ya kan, kemudian presiden 2 kali. Lah ini kan orang-orang yang memeriksa ini bisa Kena semua. kena semua. Jangan dulu Mas Roy. Jadi ketika dia mencalonkan diri dari wali kota Solo itu pakai ijazah ini yang palsu. Iyalah, Kong dia kan gelarnya kan S1. Waktu gubernur juga ya? Waktu gubernur juga, dia kan pakai insinyur semua. Presiden juga ya? Presiden juga, dia kan pakai insinyur semua kan. Jadi clear ya? Clear, kecuali dia tidak pakai gelar. Kan dia selalu, meskipun di awal kan ada yang cerita gelarnya insinyur atau dokter Andes gitu kan. Iya, iya. Kan sempat ada foto yang beredar dia dokter Andes. Kalau itu, nggak, saya objektif nih. Pak. Iya. Bukan berarti saya membantu Pak Jokowi. Iya. Itu belum tentu itu kesalahannya Jokowi. Kalau itu, karena itu kan foto spekulan. Spekulan tuh dulu kan banyak fotografer-fotografer yang suka motret terus Iya, ketika dia peresmian jual, apa iya. terus nah itu kan kadang-kadang ngawur Tulisnya ya? iya, saya pun kan dulu kan kadang-kadang ditulis insinyur Roy Suryo gitu. Iya. Saya bilang ini salah loh ini. Kita dulu alami tuh waktu kita di wisuda banyak tuh kan foto-foto. Lah ya, itu kan kadang-kadang namanya salah. Iya, iya. Udah, ya itu. Jadi kan dia waktu itu yang foto heboh itu kan ketika dia datang di pabrik Sritex yang sekarang lagi kemarin rame itu. Oke. Bersama pemilik Sritex dulu Pak almarhum Pak Lukminto. Iya. Nah, itu ditulis di situ Dr. Andes Joko Widodo. Kalau saya terus terang aja saya nggak pernah mempersoalkan itu karena Iya. itu mungkin bukan kesalahan Jokowi itu. Ini objektif aja. Kalau Oke. saya A saya katakan A, B Oke. saya katakan B. Gitu. Nah, tapi kalau dia pakai gelar insinyur terus itu, makanya dipertanyakan insinyurnya dari mana? Kalau insinyurnya adalah dari ijazah yang ternyata itu disebar oleh kader PSI tadi, dan itu sudah saya pastikan kalau itu palsu, ini perlu di track back semua nanti. Segala Jadi jangan sampai si Godfather ini ya, Iya. Don Corleone ini, itu kemudian dia bisa merekayasa dan tidak ketahuan dan dibiarkan. Ini nggak boleh dibiarkan.